Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 24 dengan judul Titus Penginjil yang Rendah Hati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Titus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami adalah anugerah dari Tuhan yang sudah mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami, berkati kami, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kali ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkan kami untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, mari silakan buka Alkitabnya dari kitab Titus. Titus pasal 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Titus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Surat Paulus kepada Titus. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua pengawas jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita kali ini berjudul Titus Penginjil yang Rendah Hati. Nah, siapa adik-adik di rumah yang bernama Titus? Ayo. Atau ada bapaknya yang bernama Titus? Atau ada om atau pamannya yang bernama Titus? Atau opanya yang bernama Titus? Nah, siapa Titus itu adik-adik? Titus adalah teman dari penginjil yang ternama yang bernama Rasul Paulus. Titus ditempatkan di Pulau Kreta untuk mengatur jemaat yang ada di Kreta yang sementara dibina atau diinjili oleh Rasul Paulus. Ia menempatkan Titus di Kreta untuk mengatur jemaat yang ada di pulau itu. Nah, adik-adik, Titus ini adalah seorang yang rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Karena ia tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk dilakukan. Ayo, adik-adik di rumah, ketika papa atau mama memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, apakah adik-adik membantah? Kalau adik-adik membantah berarti adik-adik tidak memiliki kerendahan hati. Karena ketika membantah berarti di dalam hati kita memiliki kesombongan, ya.
saya tidak mau disuruh-suruh. Ya, bukan kerendahan hati itu. Tetapi seperti Titus, ketika Paulus menyuruh dia, "Hai Titus, kamu tinggal di pulau ini, pulau Kreta. Aturlah jemaat yang ada di Kreta ini." Dan apa tugas Titus di situ? Pilihlah penatua-penatua. Tahu tuh penatua? Pelayan khusus kalau saat ini ya, pelayan khusus yang ada di gereja, pelsus. Ada penatua dan diaken. Nah, waktu itu Paulus menyuruh Titus untuk memilih penatua-penatua untuk membantu pelayanannya yang ada di jemaat Kreta. Kalau Titus tidak rendah hati, ia pasti sudah lama membantah sama Paulus. Ia tidak mau dengar kepada perintah Paulus. Itu artinya Titus tidak rendah hati, tetapi ini Paulus dengar-dengaran. Ia memiliki kerendahan hati sehingga ia dengar-dengaran akan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ia menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Paulus. Ia harus memilih penatua yang ada di Kreta dengan beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan. Ya, persyaratan itu hanya memiliki istri satu. Kemudian jika memiliki anak-anaknya takut akan Tuhan. Ya, bukan anak-anaknya mabuk-mabukan di pinggir jalan. Tidak. Itu beberapa kriteria penatua yang ditetapkan oleh Rasul Paulus untuk ditaati oleh Titus ketika Titus memilih penatua-penatua yang akan membantu pelayanan di Pulau Kreta. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Titus memiliki kerendahan hati, ia dengar-dengaran dengan seluruh perintah dari Paulus. Sehingga ketika ia dengar-dengaran, ia melakukan perintah Paulus, ia menjadi dekat dengan Paulus. Paulus sangat mengasihi dia, sangat menyayangi dia. Ketika Paulus mengasihi dia, Paulus menjadikan dia teman sekerja. Kalau sekarang adik-adik lebih kenal dengan bestie, ya kan? Menjadi bestie dari Paulus. Nah, ketika adik-adik di rumah mau dengar-dengaran kepada orang tua, menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, itu artinya adik-adik memiliki kerendahan hati. Mau mendengarkan orang tua. Sehingga orang tua pasti akan mengasihi adik-adik semua. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita mau memiliki kerendahan hati, mau diatur oleh Tuhan, kita mau taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan, dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu artinya kita memiliki kerendahan hati. Adik-adik, percayalah, ketika kita memiliki kerendahan hati, melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti Titus yang memiliki kerendahan hati melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus. Itu artinya Tuhan juga pasti mengasihi kita. Tuhan juga pasti akan membuat kita menjadi rekan sekerjanya di dunia ini. Akan memberikan tanggung jawab, ya. Suatu saat nanti ketika adik-adik besar, ada yang akan menjadi pendeta, ada yang akan menjadi dokter, ada yang akan menjadi guru, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya menjadi seorang pendeta. Betul, menjadi seorang pendeta mewartakan Injil Tuhan. Tetapi menjadi seorang dokter juga mewartakan kasih Tuhan lewat pelayanan orang sakit.
menjadi seorang guru juga mewartakan kasih Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang diberikan untuk mengajari anak-anak agar anak-anak menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Ketika kita mau rendah hati, kita mau taat kepada perintah Tuhan, kita akan menjadi anak-anak kesayangan dari Tuhan. Siapa yang mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan? Ayo, siapa yang mau menjadi istimewa di hadapan Tuhan? Sama seperti Titus, ia menjadi istimewa di hadapan Paulus. Ia rendah hati, ia menjadi kesayangan dari Paulus. Ketika adik-adik kita semua rendah hati kepada Tuhan, kita juga akan menjadi istimewa di hadapan Tuhan dan menjadi kesayangan dari Tuhan. Mau toh adik-adik, mulai sekarang mari kita belajar untuk mau rendah hati. Dengar-dengaran, dimulai dari dengar-dengaran kepada papa dan mama, kepada kakak, kepada saudara, kepada paman, kepada tante, opa, oma, kepada siapa saja kita dengar-dengaran. Ya, ketika kita dengar-dengaran, kita akan menjadi dengar-dengaran kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengajari kami bagaimana seorang penginjil yang bernama Titus, ia memiliki kerendahan hati sehingga ia menjadi penginjil yang dengar-dengaran. Ia menerima tanggung jawab dari Rasul Paulus untuk tinggal di Kreta dan mengatur jemaat yang ada di Kreta. Kami juga ya Tuhan mau memiliki kerendahan hati seperti Titus. Kami mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami mau menjadi kesayangan Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau menjadi bestie. Kami mau menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Kami mau rendah hati ya Tuhan. Mampukan kami agar kami senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.